Hadis yang nomor 518 an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatah faqala irsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dhalik in ra'aytunna dhalik bima'in wa sidrin waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin falamma faraghna adannahu fa'alqa ilaina hiqwahu faqala ash'irnaha iyyahu muttafaqun alaih wa fi riwayatin ibda'na enten sing ibda'anna nggih ini jenengan napa tempat antum apa ibda'anna ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha wa fi riwayat wa fi lafdhin lil Bukhari fadhafarna sya'raha thalatha qurunin fa'alqainaha khalfaha. Ini kita masih dalam bab janaiz. Ini tata cara memandikan jenazah. Diriwayatkan dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha ia berkata Nabi masuk dakhala alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami ketika kami sedang memandikan putrinya. Beliau bersabda Awsilnaha thalathan, mandikan ia dengan 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aktsara min dzalik atau lebih. In ra'aitunna dzalik, jika kau memandang itu perlu. Kalau belum bersih maksudnya ya bisa lebih dari itu. Karena tujuan memandikan adalah untuk membersihkan. Kalaupun sekali sudah bersih, ya sekali. Kalaupun belum 3, kalaupun belum 5 atau lebih. Mandikan ia bima'in wasidrin, dengan air dan bidara. Waja'al fil akhirati kafuran, dan jadikan pada basuhan yang terakhir kafur barus, au syai'an min kafurin, atau sedikit dari kafur barus. Ini satu bentuk keraguan-raguan dari perawi kafuran au syai'an min kafurin. Basuhan yang terakhir, jadikan pada basuhan yang terakhir kafur barus atau sedikit dari kafur barus. Dia ragu antara Rasul mengatakan kafur barus atau sedikit kafur barus. Falamma faraghna adannahu, maka ketika kami selesai dari memandikan putrinya, adannahu, maka kami memberitahu beliau, fa'alqa ilaina hiqwahu, maka beliau pun melemparkan sarungnya kepada kami seraya berkata, ash'irnaha iyyahu, pakaikan ini kepadanya. Artinya untuk pakaian yang paling dalam yang langsung menutup jasadnya. Kemudian setelah itu kain kafan, ya, pakaian dalam. Pakaikan sarung ini untuk pakaian dalam. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain
mulailah, ibda'na, mulailah, ini amar perintah, bima yaminiha, dengan anggota kanannya, mulailah memandikannya dengan anggota yang kanan, wa mawadi'il wudu'i, dan beberapa anggota wudu darinya. Dan di dalam lafaz miliknya Imam Bukhari, fadhafarna, maka kami, waalaikumsalam, fadhafarna, maka kami, apa itu namanya, menggelung, apa, mengepang ya. Kami mengepang rambutnya menjadi 3 kepang, lalu kami letakkan di belakang. Fadhafarna sya'raha, maka kami mengepang rambutnya thalathata qurunin, dengan 3 kepang, fa'alqainaha khalfaha, dan kami jadikan kepangan itu di belakangnya. Kepang bahasa Indonesia ya. Kalau orang sana dhafarna. Kalau kepang apa? Oh, berarti digelung ya. Hah? Kalau kepang panjang ya? Enggak mudeng. Digelung berarti ya. Berarti ya dikepang berarti ya. Dikepang. Fadhafarna, mongko ngepang ingsun. Ngepang apa bahasa Jawa itu? Melabang ya. Nanti kelabang berarti ya. Dikelabang. Ya. Nek gelung kan bendol ya. Kata Ummu Atiyah, ketika kami sedang memandikan putrinya, situ ada yang menyebutkan Zainab, ada yang menyebutkan jenazahnya, ya, ada yang mengatakan Ummu Kulsum. Namun menurut qaul yang rajih adalah Zainab. Sedang memandikan putrinya, Nabi masuk menemui kami. Berarti kalau masuk menemui kami ini dimandikan di dalam kamar, di dalam ruangan. Ya. Ini coba sahabat mempraktekkan cara memandikan jenazah di dalam ruangan. Tidak di luar, apalagi di depan. Dan ditonton oleh orang banyak. Maka ini jelas yakin menyelisihi sunnah, menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku nggak mudeng, anak nggak mudeng. Dulu itu munculnya dari mana? Pertama kali sing marai ngono mbiyen ki sapa ya ora mudeng. Soalnya ajaran Rasul alaihi salatu wasallam seperti ini kan ya, yang dipraktekkan oleh para sahabat sahabiat. Tidak dipertontonkan di depan. Sebetulnya diberi satir, cuman kan satir dipegang. Dulu sebelum dibuatkan satir yang permanen itu kan, artinya yang bagus ya, yang ada tiangnya, cuma pakai jarit, ya, dipegang. Kalau delok, ya apa artinya ini? Ya. Ini suatu kekeliruan, ya, suatu kekeliruan dalam mengamalkan sunnah. Nah ini, Rasul masuk dan beliau bersabda, "Ilsilnaha," mandikan dia,
salasan dengan 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aktsaro min dzalik atau lebih dari itu, lebih dari 5 kali. In ra'aitunna dzalik, jika kalian memandang itu perlu. Artinya jika menurut kalian belum bersih, ya tambah lagi. Itu. Artinya nggak ada batasan. Nggak dibatasi 3 kali, 5 kali, ataupun seterusnya. Yang penting bersih. Itu tujuannya. Mandikan bima'in wa sidrin. Mandikan dengan air dan bidara. Berarti memang dari awal air itu sudah dicampur dengan bidara. Kemarin sudah kita bahas, kalaupun memang tidak ada bidara, pakai yang bisa membersihkan, as-sabun. Wa ja'alna fil akhirati kafuran. Jadikan untuk basuhan yang akhir, basuhan yang penutup, kafur barus. Au syai'an min kafurin, atau sedikit dari kafur barus. Maka ketika kami sudah selesai memandikannya, kami memberi kabar beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Atiyah, fa'alqa ilaina hiqwahu. Kemudian Nabi melemparkan sarungnya kepada kami. Faqal, seraya berkata, asyirnaha iyyahu, jadikan ini untuk penutup yang paling dalam. Jadikan sarung ini untuk tutup atau dijadikan pakaian dalam untuknya. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat yang lain, mulailah dengan anggota badan yang kanan. Wabda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha, dan anggota wudhu darinya. Dimulai dengan bagian badan yang kanan dan anggota wudhunya. Dan di dalam lafaz miliknya Imam Bukhari, fadofarna, maka kami ngelabang rambutnya menjadi 3, lantas kami taruh di belakangnya. Mengepang rambutnya menjadi 3 kepang, lalu kami letakkan di belakangnya. Jumlatu wa nahnu nughassilu, jumlahnya lafaz wa nahnu nughassilu, ya, wa nahnu halih utawi kita iku nughassilu ngedusi sapa ingsun utawa kita. Ghassala yughassilu nughassilu, ini bagian dari fiil yang bentuknya dia muta'addi tapi dia maknanya lazim. Karena enggak mesti ya fiil dari yang sulasi mujarad yang hurufnya 3 itu diberi tasydid, kemudian fiil itu memberikan makna muta'addi, belum tentu, terkadang ada juga yang tetap lazim. Seperti lafaz nughassilu ini. Tempat antum nughassilu apa naghsilu? Nughassilu ya. Jumlah lafaz wa nahnu nughassilu berkedudukan mansub, dibaca nasab. Wa nahnu nughassilu,
halih utawi insun utawa kita, karena kedudukan dia dibaca mansub karena kedudukan dia sebagai hal. Hal itu keterangan keadaan. Ya. Sedangkan kami masih memandikan. Jadi keadaannya masih memandikan putri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas siapakah pemilik halnya? Pemilik halnya adalah di dalam sabda beliau, perkataan Ummu Atiyah alaina. Wa qauluha nughassilu ibnatah, dan ucapan Ummu Atiyah nughassilu ibnatah, yakni putri-putri beliau. Karena putri beliau yang mereka meninggal pada masa hidupnya Nabi itu ada 3. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Qila innaha Zainab. Dikatakan yang dimaksudkan putri beliau meninggal saat itu yang di hadis disebutkan dalam hadis itu adalah Zainab. Menurut hadis sahih Muslim. Waqila innaha Ummu Kulthumin, dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah jenazahnya Ummu Kulthum. Walakinna sahiha annaha Zainab. Namun menurut qaul yang sahih adalah Zainab. Wa qauluha radhiyallahu anha dakhala alaina wa nahnu nughassilu ibnatah, dan ucapan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau memasuki kami sedang kami dalam kondisi masih memandikan putri beliau. Li'annahum kanu fima yadhuru fi hujratin fadakhala alaihinna wa kallamahunna. Kalau Ummu Atiyah mengatakan dakhala alaina, berarti mereka berada di dalam kamar. Lantas Rasul masuk menuju mereka dan berkata kepada mereka, wa qaluhu igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalik. Sabda Nabi, mandikan dia dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Au huna litakhyir. Lafaz au di sini bermakna takhyir. Ya. Tiga kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Au di situ bermakna takhyir. Takhyir itu apa? Menunjukkan pilihan. Apakah ini pilihan berdasarkan kemaslahatan, takhyiru maslahah, atau pilihan berdasarkan selera, takhyiru tasyahhi, takhyiru tasyahhin. Apakah di situ takhyir lil maslahah atau takhyir tasyahhin? Jawabnya pilihan atau takhyir lil maslahah, pilihan yang berdasar kemaslahatan. Penjelasannya, apabila seorang diberi pilihan antara 2 perkara, jika ia beramal untuk dirinya sendiri, maka biasanya itu adalah pilihan berdasarkan selera. Seperti antum untuk buat siapa? Buat saya sendiri, basing. Kalau buat orang lain, sama kayak iseng elek apa sing apik? Biasanya ya secara umum, secara ghalib ya dipilih sing apik lah untuk orang ya. Tapi kalau untuk diri kita, basing lah, urun bebas. Bebas kalaupun untuk kita. Berarti kalau untuk
diri sendiri biasanya itu adalah pilihan yang berdasar selera. Namun jika ia beramal untuk orang lain, maka biasanya itu adalah pilihan berdasarkan kemaslahatan, ya, kemanfaatan, kemaslahatan, kebaikan. Karena kewajiban seorang ketika beramal untuk orang lain adalah memilih yang paling maslahah. Adapun ketika beramal untuk dirinya sendiri, maka ia bebas memilih. Mau yang bagus maupun yang sedang atau yang kualitasnya lebih rendah lagi. Namun kalau untuk orang lain biasanya pilih yang maslahah, yang lebih maslahah, yang lebih baik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ نُسُكٍ, Al-Baqarah ayat 196. Jika ada di antara kalian yang sakit, ini ketika dalam berhaji, atau ada gangguan di kepalanya, sirai gatal, ya, lalu ia bercukur padahal belum waktunya, ya, maka fafidiyatun, maka wajib atasnya fidyah, yaitu min siyamin, yaitu berpuasa, au sodakotin, atau sedekah, au nusuk, atau berkorban. Ini yang dibahas lafaz au, ya. Fafidiyatun min siyamin au sodakotin au nusukin. Ini termasuk au, ya, pilihan berdasarkan selera. Jadi takhyiru tasyahhin, karena kembali kepada kemaslahatan orang yang bersangkutan. Nah, yuk aunya bimakna takhyiru tasyahhin, bukan takhyiru maslahah, karena kembali kepada pribadi seseorang. Dia memilih untuk puasa atau sedekah atau berkorban. Itu awalnya bimana takhyiru tasyahhin, sesuai selera maksudnya. Tinggal kita suka yang mana. Sedangkan dalam hadis di atas, karena untuk kemaslahatan orang lain, ya, memandikan thalathan au khamsan au, menurut riwayat Bukhari, au sab'an. Itu untuk kemaslahatan orang lain, maka ia termasuk takhyiru maslahah, karena itu untuk orang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan au aktsaru min dzalika in ra'aitunna dzalik, atau lebih dari itu, lebih dari 5 jika kalian memandangnya perlu. Merupakan pembatas ini, ya, merupakan pembatas pada sabda beliau, ya, in ra'aitunna, merupakan pembatas pada sabda beliau, mandikanlah ya 3 kali sehingga mencakup bahkan bilangan 3, yakni 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Artinya jika mereka memandang perlu untuk memandikannya 3 kali, maka mereka lakukan. Maka jika tidak, maka mereka cukup dengan 1 kali saja. Ya, kalau udah bersih, sekali udah bersih cukup. 3 kali sudah bersih cukup. Kalau belum, ya ditambah.
Adapun maksud ar-ru'yah in ra'aitunna, jika kalian berpandangan memandangnya. Ar-ru'yah, lafadznya ar-ru'yah di sini apakah ini penglihatan mata atau penilaian hati? Maka yang tampak adalah penilaian hati atau pertimbangan batin. Ya. Bila kalian memandangnya, menurut kalian itu perlu untuk lebih, ya lakukan. Nah ini pertimbangan batin. Ru'yah bukan ru'yah basar, ya, bukan ru'yah atau penglihatan mata. Ini bukan, tapi pertimbangan hati. Dapat diambil faedah dari sabda beliau, lebih dari itu, au aktsaru min dzalik, bahwa apa faedahnya? Bahwa boleh menambah jumlah basuhan melebihi 7, karena sabda beliau atau lebih dari itu datang tanpa pembatas. Bahkan dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan au sab'an, ya, 7 kali. Berarti nganung banget ya, sampai 7 kali. Au sab'an au aktsaru min dzalik in ra'aitunna dzalik, ini di dalam Sahih Bukhari. 7 kali atau lebih jika kalian menganggap itu in ra'aitunna, jika kalian pandang itu perlu. Berarti Nabi menyerahkan kepada para sahabiat. Nah ini diperbolehkan beramal dengan pendapatnya para perempuan terkait perkara yata'allaqu bi syu'unin nisa, tentang perkara yang berkaitan dengan urusan para wanita. Sebagaimana sabda beliau in ra'aitunna dzalik. Wa fihi aidan, dan dalam hadis di atas juga terdapat pensyariatan masyru'iyatu wat'is sidri, disyariatkannya meletakkan bidara, daun bidara fi taghsilil mayyiti, ketika memandikan mayit. Dasarnya sabda Nabi bima'in wasidrin, dengan air dan bidara. Wa qad dzakarna anna ahlal ilmi yaqulun, dan kami telah sebutkan bahwa ahlul ilmi mengatakan, yakni para ulama mengatakan, innahu yudhaqu as-sidru wa yudha'u fil ma'i wa yukhlatu bil yad. Para ulama mengatakan daun bidara itu ditumbuk, daun bidaranya ditumbuk dan diletakkan di dalam air, wa yukhlatu bil yadi, dan dicampur, ya diaduk dengan tangan. Fa idza sara lahu raghwatun ukhidatir raghwah fa ghasala biha ar-ra'su. Kemudian setelah diaduk, kemudian keluar apa itu namanya, busa. Busa itu diambil untuk membasuh kepala. Busanya untuk membasuh kepala. Artinya apa itu namanya, tumbukan daun bidara tadi tidak diikutkan. Nenek dielok ning basuh sirah ya nangsang kabeh ning rambut. Gitu ya. Maksudnya cukup diambil busanya saja untuk membasuh kepala. Babaqiyatus safal yughsalu bihi sairul jasad, dan sisanya, ya bawahnya busa tadi, untuk membasuh seluruh jasadnya mayit.
Udah pernah praktek sepenuhnya ini Pak? Siapa yang udah pernah praktek sepenuhnya? Sering ya? Aku ngedusi bapakku dewe tok sih. Ya. Ngafani juga belum pernah. Nah itu tata cara ya, tata cara taghsirul mayyit. Dan faedah berikutnya dari sabda beliau bima'in wasidrin, mandikan dengan air dan daun bidara. Annal ma'a idza khalatahu syai'un tahirun fa innahu la yaslubuhu at-tahuriyah wa illa lam yakun lidzalik faidah. Praktek ya. Sampai iki terusan sing dadi rai-rai dadi mayit. Nanti grup ada calon mayit. Annal ma'a idza khalatahu syai'un, sungguhnya air yang tercampur dengan sesuatu yang suci itu tidak menghilangkan sifat mensucikannya. Daun bidara suci, suci. Ditumbuk kemudian dicampurkan dalam air, ya tetap suci, tidak akan berpengaruh, tidak akan menghilangkan kesuciannya. Sifat tuhuriyahnya. Tuhuriyah itu suci juga mensucikan. Wa illa, jadi walaupun tercampur dengan daun bidara tetap suci dan mensucikan. Wa illa lam yakun lidzalik faidah. Seandainya hal itu menghilangkan sifat tohuriyahnya air itu, tentu tidak ada faedah. Tidak ada faedahnya menggunakan air tersebut. Ya. Padahal itu diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika air itu memang berubah dari kesucian dan mensucikannya, maka tidak ada faedah. Tsumma qala wa ja'alna fil akhirati kafuran. Kemudian Nabi bersabda, jadikan di basuhan yang terakhir kapur barus. Ij'alna, ij'alna, karena yang diperintah para perempuan. Kalau cuma untuk laki-laki satu, ij'al. Ini fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah, itu fi'il amr, perintah. Wa hadzal amru laisa lil wujub bal huwa lil istihbab. Namun perintah itu bukan perintah wajib. Ya. Bukan perintah wajib. Jadikanlah untuk basuhan yang terakhir kapur barus. Ini perintah, cuman bukan perintah wajib. Tapi lil istihbab, anjuran ataupun sunnah. Wal kafuru naw'un minat tibi yusbihus shibba. Kapur barus adalah sejenis wewangian yang mirip dengan tawas. Tahu tawas? Tahu ya? Mirip dengan tawas. Kapur barus ini ditumbuk lalu dicampurkan ke dalam air dan digunakan pada basuhan yang terakhir.
Dijadikannya kapur barus pada basuhan terakhir karena mengandung beberapa faedah. Ya, dijadikannya kapur barus pada basuhan terakhir karena mengandung beberapa faedah, yaitu mendinginkan tubuh. Pertama, tabridul jismi, mendinginkan tubuh, wa taslibuh, mengeraskan, dan mengeraskan atau mengokohkan tubuh. Selanjutnya, wa thalithatu tardul hawami anhu, untuk mengusir serangga dan hewan kecil, supaya nggak diparani semut, nggak diparani coro, nggak diparani serangga. Oleh karena itu beliau bersabda, jadikanlah pada basuhan terakhir kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Kata au di sini merupakan keraguan dari perawi. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sedikit dari kapur barus atau kapur barus? Rasul ini beliau bersabda dengan syai'an min kafurin, ya, syai'an min kafurin atau min kafurin. Ragu ini perawi. Lafadz syai'an min kafurin, sedikit dari kapur barus, menunjukkan pembatasan jumlah. Pembatasan jumlah, yaitu cukup sedikit saja. Tidak usah banyak-banyak. Selama faedahnya tercapai tanpa berlebih-lebihan. Falamma faraghna adhannahu, maka ketika mereka sudah selesai, mereka memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam konteks riwayat yang lain, apabila kalian telah selesai, ini dalam konteks yang lain, fa'idha faraghutunna fa'adhannani, ay akhbir nani. Qalat falamma faraghna adannahu. Apabila kalian telah selesai, maka beritahukanlah kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kabarkanlah kepadaku. Ummu Atiyah berkata, ketika kami telah selesai, kami pun memberitahukan beliau, yaitu kami menghabarkan hal itu kepadanya. Lalu beliau melemparkan kepada kami kain sarungnya, seraya bersabda, jadikanlah ini sebagai pakaian yang langsung menyentuh tubuhnya. Berarti pakaian dalam. Ya, sarung yang beliau berikan itu. Al-hiqwah. Di dalam hadis disebutkan fa'alqa ilaina hiqwahu. Hiqwahu. Al-hiqwah adalah kain sarung, izar. Dinamakan demikian karena diikat pada bagian haqwu. Haqwu adalah bagian atas paha yang dekat dengan perut. Nah, disitulah sarung beliau dipakaikan. Haqwu, bagian atas paha itu namanya haqwu. Ya. Makanya barangnya pun disebut dengan hiqwah, al-hiqwah.
Beliau memberikan kain tersebut kepada mereka sebagai bentuk tabarruk. Tapi tidak tabarruk kepada orang soleh loh ya. Ini tabarruk dengan barang miliknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngeyel malah ngelek-elek SBN nih. Skala angel dikandani. Izin kalah maksudnya ya. Memaki-maki sejadi-jadinya. Beliau memberikan kain tersebut sebagai bentuk tabarruk, mengambil keberkahan dengan pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, "Asy'irnaha iyyahu." Jadikanlah ini sebagai pakaian dalam. Syiar baginya yaitu pakaian yang langsung bersentuhan dengan tubuh. Syiar, pakaian yang langsung bersentuhan dengan tubuh. Syiar dalam pemakaian adalah yang langsung melekat pada badan. Sedangkan dithar adalah pakaian luar. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika berkhutbah kepada kaum Ansor pada perang Hunain, kaum Ansor adalah syiar, pakaian dalam. Sedangkan manusia selain mereka adalah ad-dithar, pakaian luar. Dalam riwayat lain disebutkan mulailah dari bagian kanannya dan dari anggota-anggota wudunya. Kata ibda'na maksudnya adalah dalam proses memandikan, mulai memandikan dengan tubuh bagian kanan, yaitu mendahulukan bagian kanan daripada kiri, tangan kanan sebelum tangan kiri, kaki kanan sebelum kaki kiri, dan sisi kanan tubuh sebelum sisi kiri. Adapun anggota-anggota wudu darinya jumlahnya 4, yaitu wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kedua kaki. Oleh karena itu para ulama menjelaskan dalam tata cara memandikan jenazah bahwa pertama kali ketika jenazah diletakkan di atas ranjang pemandian, kepalanya diangkat sedikit, lalu perutnya ditekan pelan-pelan. Perutnya ditekan dengan lembut. Jadi pewajet aja dinci. Wah, udah keluar ini yang ada di dalamnya nih. Ditekan dengan lembut agar keluar kotoran atau najis yang memang siap keluar. Setelah itu, orang yang memandikan meletakkan kain pada tangannya, lalu membersihkan kemaluannya dan mensucikannya. Apabila telah membersihkannya sekali, kain tersebut dibuang. Ya kemarin udah dijelaskan toh. Kemudian mengambil kain yang lain dan membasahinya dengan air untuk membersihkan gigi dan lubang hidungnya. Kalau nggak ganti kain ya susah sampean diseneni. Ambune apa iki? Ganti kain, dibasahi, ya, ndak usah langsung air ke mulut dan hidungnya, jangan. Cukup kain tersebut dibasahi untuk membersihkan gigi dan lubang hidungnya.
ya, tanpa memasukkan air ke dalam hidung, yakni tanpa istinsyaq dan tanpa madmadah, berkumur. Yo wis ora enek nyawa nih, sampean curi banyu, kamu dhisik, kamu. Mereka memberikan alasan bahwa apabila air dituangkan ke dalam mulut, air itu akan mengalir. Ini alasannya, ya. Air akan mengalir ke bagian bawah perut, ya ngombe, sehingga hal tersebut dihindari. Ya keluar lagi, kotor lagi. Apabila air turun ke bawah, ini ke bawah perut, maka hal itu dikhawatirkan dapat menggerakkan isi perut, ya, sehingga keluar lagi dan menyebabkan jenazah kembali terkena najis. Jadi cukup dibasahi aja kainnya, ya. Ngombe di sini. Setelah itu dibasuh wajahnya, ya. Setelah itu dibasuh wajahnya, kemudian tangan kanan, lalu tangan kiri, kemudian kepalanya, lalu kedua kakinya. Setelah itu seluruh bagian tubuh lainnya dimandikan secara menyeluruh. Pada bagian kedua telinganya dibersihkan dengan kain, ya. Apabila jenazah belum bersih dan tanda belum bersih adalah air yang mengalir terasa licin. Air yang mengalir licin berarti belum bersih, seakan-akan mengandung minyak, ya, yang menunjukkan bahwa kebersihan belum sempurna. Maka mandi ulang untuk kedua dan ketiga kalinya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga 7 kali atau bahkan lebih jika diperlukan. Setelah itu jenazah dikeringkan, waduh, dipepei, ya udah dikeringkan, dilap gitu ya. Kok salah tombol, udah rampung yuk dijemur yang panasan. Ya makanya kresek banteng. Ya. Setelah itu jenazah dikeringkan, kemudian dikafani setelah terlebih dahulu diberi hanut. Apa hanut? Wewangian khusus jenazah. Cara wadi minyak apa? Serimpi ya. Minyak apa? Minyak fambu ya. Fambu. Bah, aku enak sama mambu minyak serimpi. Serimpi minyak fambu ya. Khusus wewangian. Tapi memang yang dipakai yang minyak itu ya. Wewangian khusus jenazah. Dan telah diketahui bahwa daun bidara, sidr, diletakkan dalam air sejak basuhan pertama. Dari basuhan pertama memang udah ada daun bidaranya. Dan kapur barus diletakkan pada basuhan terakhir. Kemudian disebutkan dalam lafaz riwayat Al-Bukhari, fadhafarna sya'roha thalatha qurunin wa alqainaha khalfaha. Kami mengepang rambutnya menjadi 3 kepang, lalu kami letakkan di belakangnya. Maka kami mengepang rambutnya adalah kami menjadikannya beberapa kepang yang dalam istilah umum disebut kepangan atau jalinan rambut. Sedangkan kata kami meletakkannya, kemudian kami meletakkannya,
nya itu kata ganti atau domir, dan domir tersebut marjiknya kemana? Kembalinya kepada kepangan tadi, ya. Bukan kepada rambut sya'runnya, tapi kembali kepada atau marjiknya adalah kepangan tadi. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Cekap ya. Demikianlah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.